Di video kali ini aku akan ngebahas plus minus nge-VO channel YouTube. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Aku sering banget dengar komentar-komentar kayak gini. Kak, bener gak sih nge-VO YouTube itu receh? Kenapa sih klien-klien YouTube itu nggak mau bayar gede? Gimana sih Kak cara dapetin project nge-VO YouTube yang long term? Buat menjawab pertanyaan teman-teman biar nggak pada penasaran, di video kali ini aku akan ngebahas plus minus nge-VO channel YouTube. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, bener gak sih nge-VO YouTube itu receh banget dan dibayar kecil? Well, receh nggak receh, kecil atau besar itu relatif. Dan setiap project VO tentunya punya cara main yang beda-beda. Contohnya untuk VO TVC atau iklan TV atau digital commercials, kita akan dibayar per cut. Nah, untuk nge-VO company profile, kita akan dibayar per project. Per project itu per video. Nah, biasanya video company profile itu durasinya 3-5 menit. Tapi kalau untuk YouTube, perhitungannya adalah per bulan. Jadi kita akan dapat gaji bulanan. Jadi hitungannya adalah fee paketan. Kita tidak menghitung atau membreakdownnya per episode atau per VO atau per script. Enggak, kalau aku enggak gitu. Jadi per bulan misalnya 30 script, 20-30 script. Ya udah, segitu fee-nya berapa kita yang tentukan. Kalau klien oke, ya udah berarti gaji bulanan kita segitu. Kalau kita menghitungnya per script atau kita anggap per script ini adalah per project. Misalnya nih di company profile kita per project bisa dapat 2 juta misalnya. Nah, kalau per VO YouTube per script sehari kan 1 script, kita dapat 2 juta. Ya nggak kayak gitu juga, berarti sebulan 60 juta dong. Nggak gitu juga teman-teman. Tapi ini adalah project seperti aku bilang tadi, paketan atau borongan ya. Jadi kita per bulan dengan berapa script, fee-nya berapa, itu udah dari satu. Tidak perlu di breakdown atau dihitung per script jadi dapat berapa ya. Nggak usah seperti itu karena memang cara mainnya beda gitu. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan tuh rate-nya seberapa. Misalnya senilai UMK di kota kita boleh, atau pakai sistem bagi hasil dengan klien boleh. Tapi kalau pakai sistem bagi hasil, teman-teman harus kenal dulu nih sama ownernya atau sama kreatornya. Nggak bisa sama orang asing terus mereka minta bagi hasil sama kita. Ya kita nggak tahu juga apakah dia akan amanah dengan memperlihatkan laporan revenue setiap bulannya. Kita nggak tahu. Kalau aku sih sendiri lebih memilih untuk bagi hasil, aku mau tapi dengan orang yang sudah dikenal gitu. Tapi untuk orang asing, orang luar, aku akan lebih milih untuk pakai sistem fixed rate. Jadi aku yang menentukan sendiri berapa rateku per bulan. Kemudian kalau mereka setuju, oke, kita jalan. Jadi keuntungan yang pertama itu ya teman-teman ya, kita dapat gaji bulanan. Yang kedua, karena VO YouTube itu seperti nge-VO berita, which is setiap hari kita harus membacakan berita, maka ini adalah long term project. Jadi project jangka panjang yang akan bisa kita, kalau aku ngomong sih kita andalkan gitu ya, sebagai gaji bulanan kita setiap bulan gitu. Jadi kita dapat gaji bulanan dari sini, karena klien akan terus pakai suara kita selama channelnya masih hidup gitu. Berikutnya adalah gak ada revisi, kecuali kalau kita salah baca. Jadi mungkin kalau di project yang lain kayak company profile, TVC, kita diminta klien untuk merevisi intonasi. Kalau di VO YouTube nggak ada, kecuali kita yang salah baca. Kalau selain itu langsung aja karena mereka butuhnya diedit cepet dan untuk konten berita. Berikutnya adalah tidak ada opsi intonasi. Kalau untuk project-project lain kayak digital commercials, TVC gitu, klien biasanya minta kita ngasih opsi intonasi. Misalnya kasih 2 intonasi, yang elegan sama yang high tone misalnya. Kalau di sini nggak ada teman-teman. Kita tinggal membaca berita, habis itu langsung kita submit. Jadi ini kayak one take and submit. 5-10 menit aja untuk satu skrip selesai. Kalau pengalaman aku sendiri ya, karena channel-channel YouTubeku ini kebanyakan adalah berita, di mana ada deadline, jadi kita dituntut untuk kerja cepat, abis itu langsung submit untuk mereka edit dan langsung ditayangkan di channel. Maka biasanya aku nggak perlu untuk mengedit atau meng-cut bagian-bagian yang salah, tapi itu nanti akan diedit langsung sama editornya. Tapi ada juga klien yang minta clean atau siap pakai, jadi mereka langsung satukan dengan videonya, kemudian langsung bisa diupload. Itu terserah kesepakatan kalian dengan klien teman-teman. Gak ada beban karena gak ada revisi. Jadi benar-benar satu skrip 5 menit kita submit, udah beres. Kita langsung beranjak ke skrip berikutnya.
Kalau tadi kita ngomongin plus, sekarang kita ngomongin minusnya. Balik lagi ke kata awal yang aku ucapin di video ini, receh. Ya, kalau kita breakdown per skripnya berapa, memang mungkin kelihatan receh. Tapi jangan dilihat recehnya, tapi lihatlah jangka panjangnya. Kita per bulan dapat gaji dari sini, teman-teman. Jadi bisa dibilang kita dapat gaji kantoran tanpa harus ngantor, dengan durasi kerja yang pendek. Susah dapatnya. Iya juga sih, karena sebenarnya mencoba untuk cari klien YouTube itu nggak semudah itu. Tapi once teman-teman udah dapat satu klien YouTube, biasanya akan langsung dapat yang lain. Nah, caranya gimana biar dapat klien YouTube? Kalau aku sih masih pakai cara-cara konvensional, teman-teman, seperti nge-share portfolio. Itu aja sih yang aku lakuin. Tapi VOT yang lain, ada yang pakai cara ikutan casting, skripnya panjang. Iya, memang kita harus membacakan narasi panjang, teman-teman, di sini. Tapi kalau aku sendiri, aku mikir positifnya aja. Karena itu akan melatih endurance kita ketika nge-VO. Oke, segitu dulu konten kali ini, teman-teman. Kalau kalian pingin aku ngebahas apa seputar VO atau MC atau public speaking, silakan komen di kolom komentar di bawah. Thanks for watching. I'll see you next time and bye. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini dan follow sosial mediaku.